10 fakta utama tentang burung. Sobat hobi hebat, semoga sobat semua dalam keadaan sehat, bugar, dan bergelimang kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Sobat hobi hebat, terutama yang memiliki hobi pada burung, tentu burung yang para sobat pelihara sangatlah beragam. Burung memang menjadi salah satu hewan yang diantara kita banyak yang menyukainya, baik karena terpikat oleh paras rupawan dari wujudnya, maupun variasi merdu suaranya, kelucuan dan gerak lincahnya, hingga aneka bentuk serta ragam kombinasi warnanya yang elok dan menawan. Ditambah lagi dengan perawatannya yang pada sebagian burung relatif mudah, maka memelihara burung menjadi hobi banyak orang. Karakteristiknya banyak yang menarik. Selain suara atau kicauannya yang dapat menghibur, postur, gerak, dan warnanya yang beragam menjadi aspek penting lainnya yang menyita perhatian banyak orang untuk memeliharanya. Fakta-fakta menarik yang dapat ditelusuri keindahannya dengan hati, baik pada sisi fisik, suara, maupun tingkah pola burung tertentu yang lucu dan menggemaskan, tentu menjadi hiburan dengan keindahan yang nilainya tak terukur tingginya bagi penikmatnya, hingga dapat memunculkan perasaan senang dan suasana hati yang tenang. Tentu sebagai penghobi burung, yang menarik perhatian sobat selama ini mungkin banyak yang terkait dengan sisi-sisi tertentu, seputar suara yang merdu, paras yang menawan, kelincahan geraknya yang tidak membosankan, serta kombinasi warna yang menakjubkan. Namun, sebenarnya tidak sedikit fakta umum lainnya yang juga tidak kalah menarik tentang hewan yang menjadi kegemaran sobat semua ini. Berikut ini, channel Hobi Hebat merangkum 10 fakta utama tentang burung yang diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan yang barangkali selama ini luput dari perhatian sobat semua. Fakta pertama. Sudah tahukah sobat bahwa jenis burung di dunia ini mencapai 10.000 jenis atau lebih? Terbentang pilihan ribuan jenis burung di dunia ini untuk dapat dipertimbangkan sebagai salah satu atau lebih hewan peliharaan yang memungkinkan. Statistik burung internasional selama ini menggunakan angka atau data bahwa jenis burung di dunia jumlahnya mencapai sekitar 9.000 hingga 10.000 spesies. Namun penelitian yang baru, yaitu pada tahun 2017 yang dipimpin oleh American Museum of Natural History atau Museum Sejarah Alam Amerika, merilis bahwa jumlah spesies burung di dunia mencapai sekitar 2 kali lipatnya, yaitu sebanyak 18.000 spesies atau jenis. Begitu beragamnya jenis burung di dunia dengan berbagai ragam perbedaan yang menarik, baik bentuk, sifat, warna atau keindahan hingga ukurannya. Penelitian tersebut memberi catatan bahwa berkurangnya spesies burung berkaitan erat dengan praktik, tindakan, atau ulah manusia yang dapat membawa dampak pada punahnya sebagian spesies burung di dunia. Fakta kedua adalah burung betina selalu bertelur. Dalam kondisi normal, semua burung betina bisa bertelur. Meskipun spesiesnya cenderung berkurang, burung betina yang selalu dapat bertelur ini diharapkan dapat menahan kepunahan dan dapat mempertahankan jumlah populasi burung di dunia. Setiap burung betina dapat bertelur, terutama jika ada pasangannya. Namun, tidak sedikit fakta pada burung betina, walaupun tanpa pejantan, dia bisa bertelur. Penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh E. Scott and Hemmings dan T.R. Burkhead dari Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, atau Departemen Ilmu Hewan dan Tumbuhan, Universitas Sheffield, Inggris, membuktikan tentang hal tersebut. Waktu yang diperlukan telur burung untuk menetas berbeda-beda, tergantung dari jenis burungnya. Namun secara umum, sejak burung betina mengeluarkan telurnya, induk burung mengaraminya antara 2 hingga 3 pekan, dan jika faktor kelembabannya mendukung, maka telur burung dapat menetas dengan baik. Akan tetapi, jika lingkungannya terlalu panas, tidak jarang telur mengalami kegagalan menetas. Jika sudah siap menetas, maka telur dalam sangkar akan retak, berlubang pada bagian posisi kepala bayi burung, lalu menetas dan keluarlah bayi burung dari cangkangnya.
Di alam liar, burung membuat sarang terutama untuk menyediakan lingkungan atau tempat yang hangat baik bagi burung maupun telurnya yang akan dierami sehingga pada waktunya akan menetas dengan baik, selamat, dan nyaman bagi bayi burungnya. Fakta ketiga adalah telur burung kolibri merupakan telur burung yang terkecil di dunia dan telur burung unta adalah telur burung yang terbesar di dunia. Di antara semua jenis burung, tercatat ada burung dengan wujud telur terkecil dan ada burung dengan penampakan telur yang terbesar. Telur burung terkecil di dunia adalah telur burung kolibri, sedangkan telur burung terbesar di dunia adalah telur burung unta. Dikutip dari website Guinness World Record, telur burung kolibri bovine dari Jamaika atau yang di Indonesia dikenal dengan kolibri rebah merupakan yang terkecil di dunia. Ukurannya hanya sepanjang kurang dari 10 mm dengan berat 0,365 gram yang dilaporkan pada 5 Oktober 1998. Sedangkan telur terbesar dilansir dari sumber yang sama tercatat memiliki berat 2,589 kg dari burung unta yang berasal dari peternakan di Swedia yang dilaporkan pada tanggal 17 Mei 2008. Faktor keempat barangkali sobat semua sudah mengetahuinya, yaitu banyak burung cenderung hidup berkelompok dengan spesies yang sama. Namun tahukah sobat mengapa demikian? Sebagian besar dari spesies burung cenderung hidup berkelompok dengan burung yang spesiesnya sama. Biasanya sesama spesies sejenis, mereka hidup berdekatan satu sama lain. Begitu pula saat migrasi atau berpindah lokasi, biasanya mereka terbang berkelompok menuju tempat lain yang diinginkan bersama. Mereka melakukan migrasi biasanya karena kondisi dan cuaca di lokasi yang sedang tidak bersahabat atau tidak menguntungkan untuk bertahan hidup, baik karena suhu yang tidak sesuai maupun makanan yang berkurang ketersediaannya. Migrasi berkelompok selain karena mereka tujuannya sama, yaitu mencari tempat dengan kriteria lokasi yang menguntungkan, mereka juga merasa lebih aman jika terbang berkelompok, terutama untuk menjaga ancaman dari pemangsa. Burung yang hidup berkelompok umumnya adalah yang termasuk kelompok herbivora atau pemakan hasil tumbuh-tumbuhan, pemakan ikan, dan pemakan serangga. Mereka biasanya berkekuatan fisik relatif lemah, namun sebagian kecil, terutama burung karnivora atau pemakan daging, mereka biasanya burung berfisik relatif kuat sehingga berani hidup dan terbang sendirian. Burung yang termasuk dalam kriteria ini seperti burung elang, gagak, atau raja wali. Fakta kelima adalah burung dapat berpindah jauh dari lokasi asal. Mengapa? Sebagian besar burung memiliki kebiasaan berpindah-pindah, bahkan ke tempat yang lebih jauh. Karena dalam keadaan atau situasi dan cuaca tertentu, sekelompok burung tidak mampu bertahan hidup dengan baik, sehingga harus berpindah hingga menemukan lokasi yang sesuai. Mereka berpindah bisa lintas provinsi atau dari negara yang satu ke negara yang lain, bahkan bisa saja pindah dari belahan bumi yang satu ke bagian bumi yang lain. Tidak jarang kita melihat, terutama di lokasi yang agak jauh dari perkotaan, sekawanan atau sekelompok burung bersamaan terbang ke tempat lain. Mereka terbang berpindah ke tempat lain mencari tempat yang musim atau iklimnya cocok. Cuaca di berbagai bagian negara atau lokasi yang tidak sesuai akan mereka tinggalkan secara berkelompok hingga mendapati lokasi dengan cuaca yang diinginkan dan ketersediaan makanan yang mencukupi. Fakta keenam yaitu
Burung tidak memiliki gigi. Lalu bagaimana mencerna makanannya? Semua burung diketahui tidak memiliki gigi, hanya memiliki paruh dengan berbagai bentuk untuk menyantap makanan sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Karena itu, burung tidak bisa mengunyah makanan sehingga burung cenderung menelan makanannya secara utuh. Kecuali makanan seperti buah lunak dapat dimakannya sesuai porsinya. Namun, untuk makanan keras, secara umum burung akan menelannya bulat-bulat. Untuk makanan yang terlalu besar, biasanya mereka tidak mau memakannya. Jika makanan berupa biji, bagi burung berparuh lengkung, biasanya mereka memecahnya jika memang mudah dipecah. Namun, sebagian burung tidak mau memakannya jika makanannya terlalu besar. Dalam mencerna makanannya, burung mengandalkan organ pencernaan yang bernama ampela. Organ yang terkadang disebut juga ampedal ini berfungsi untuk menggiling makanan yang masuk sehingga makanan dapat dicerna dengan baik. Fakta ketujuh adalah semua burung memiliki bulu. Lalu, apa saja manfaatnya? Bulu selalu ditemukan pada semua burung. Bulu burung memiliki banyak manfaat yang sangat berdaya guna. Bulu burung selain berperan penting dalam penerbangannya, terutama bulu pada sayap, juga dapat mengendalikan arus angin yang terkadang bertiup kencang, ganas, dan tidak beraturan itu. Manfaat lainnya dari bulu burung adalah juga sangat membantu burung dalam menjaga kehangatan tubuh dari cuaca yang tidak menentu, terutama di alam liar ketika cuaca dingin atau musim hujan. Bahkan bulu burung juga sangat penting untuk mengerami telur agar bisa menetas dengan baik. Bulu burung juga bisa pula untuk tujuan kamuflase, karena tidak sedikit warna bulu burung yang mirip dengan objek di sekitarnya seperti ranting, daun, dan pepohonan. Bahkan juga tidak sedikit bulu burung menyerupai warna awan atau langit sehingga bisa terhindar dari ancaman musuh atau predator karena warna bulunya yang dapat tersamar. Manfaat lain dari bulu burung adalah bisa untuk memamerkan diri dan memperlihatkan keindahan berbagai warna kombinasi yang unik dan menakjubkan. Bahkan untuk keperluan menarik perhatian lawan jenis, burung juga memamerkan bulu-bulu indahnya. Seperti burung merak misalnya, ia memamerkan semua bulu-bulunya untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Fakta ke-8 adalah tidak semua burung bisa terbang. Meskipun semua burung memiliki bulu, namun tidak semua burung bisa terbang. Beberapa burung yang tidak bisa terbang adalah burung unta, penguin, burung dodo yang mirip dengan bebek atau angsa itu, burung kasuari, burung emu, dan burung kiwi yang memang ketiganya tidak bersayap. Fakta ke-9 adalah burung berkomunikasi dengan kicauannya. Kicau atau nyanyian burung sangat bervariasi. Burung berkicau atau bernyanyi memiliki banyak tujuan dan alasan yang berbeda. Namun, pada umumnya, burung bernyanyi atau berkicau dimaksudkan untuk tujuan komunikasi. Berbagai bentuk komunikasi, mulai dari upaya menarik perhatian lawan jenis atau mencari jodoh, hingga dimaksudkan untuk peringatan terhadap adanya potensi bahaya atau ancaman. Bahkan, suara burung juga memiliki motivasi untuk menakuti makhluk lain, terutama untuk melawan predator atau musuh. Fakta ke-10 adalah sayap burung tidak hanya untuk terbang, tapi juga untuk komunikasi penting. Selain dengan suara yang berupa nyanyian atau kicauan, komunikasi penting yang dilakukan burung adalah menggunakan suara dari kepak sayapnya. Teori Charles Darwin yang mengajukan hipotesis komunikasi burung telah dibenarkan oleh para ilmuwan.
Gagasan Darwin tentang sayap burung pada lebih dari 150 tahun yang lalu itu dibenarkan oleh para ilmuwan. Darwin ketika itu pernah menyatakan bahwa manfaat sayap burung tidak hanya untuk terbang, tapi juga untuk berkomunikasi dengan burung lain. Para ilmuwan mencoba mencari tahu apakah suara yang dibuat dengan mengepakkan sayap adalah sebuah isyarat. Untuk tujuan itu, para ilmuwan merekamnya dalam video berkecepatan tinggi dan memprosesnya secara digital untuk mengidentifikasi bulunya. Para peneliti mengamati bahwa ketika bulu kedelapan pada sayap utama yang relatif sempit itu dikepakkan, ternyata dapat mengeluarkan nada yang berbeda. Saat burung mengepakkan sayapnya lebih agresif lagi misalnya, suaranya juga akan berubah. Burung-burung akan terbang melarikan diri jika mereka merasakan bahaya. Ketika mereka mendeteksi bahaya, mereka akan melarikan diri dengan menghasilkan suara yang lebih keras lagi. Bulu kedelapan di sayap utama bertanggung jawab atas nada tinggi, menurut penelitian itu. Bulu ke-9 di sayap utama bertanggung jawab atas suara rendah. Ketika peneliti menggunakan kaset video untuk memutarkan suara sayap ke burung merpati yang lain, burung-burung itu terbang ketika mereka mendengar suara kedelapan bulu sayap utama. Sebagaimana dilansir dari Telegraph pada tahun 2017, para peneliti dari Universitas Negeri Australia yang membuat penelitian ini mengatakan bahwa penemuan baru ini membuktikan bahwa burung merpati menggunakan bulu sebagai pertanda. Ketika peneliti memperdengarkan suara kepakan sayap burung tanpa bulu kedelapan kepada burung lain, seringkali burung-burung itu hanya melihat sekeliling dan terbang dengan kecepatan normal atau tidak berakselerasi. Demikianlah sobat, 10 fakta utama tentang burung. Semoga bermanfaat melengkapi pengetahuan sobat tentang burung yang selama ini menjadi hobi sobat hobi hebat semua. Salam bahagia, terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sobat semua yang telah menonton video dari channel Hobi Hebat ini, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan atas segala dukungannya, baik berupa subscribe, berupa like, share maupun komennya. Sampai jumpa pada unggahan video berikutnya dengan tema yang berbeda. Wassalam.